Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Indriati Yulistiani kali ini akan membawakan sesi yang ke-8 dari Professional Presenter for Televisi and Radio. Pada sesi yang ke-8 ini kita akan membahas mengenai masih kelanjutan dari sesi-sesi sebelumnya, yaitu mengenai seorang news presenter sebagai juga seorang jurnalis. Ini adalah menyangkut kemampuan lain yang dibutuhkan sebagai seorang jurnalis, yaitu melakukan live reporting. Live reporting ini merupakan salah satu kemampuan yang memang harus dimiliki sebagai seorang jurnalis. Nah, apakah live reporting? Live reporting itu sebetulnya adalah laporan berita yang diberikan secara langsung dari lokasi kejadian. Jadi para presenternya yang juga merupakan seorang reporter ini mencari berita dan kemudian melaporkan langsung dari tempat peristiwa berita tersebut terjadi. Dilakukan tentu saja oleh media broadcast. Jadi media-media broadcast akan memberikan laporan dengan menempatkan kru atau awak medianya pada lokasi berita terjadi. Biasanya ini untuk tentu saja untuk berita-berita yang besar. Dengan dilakukannya live reporting ini secara tidak langsung memang mengubah terminologi pemberitaan yang selama ini kita kenal, karena mungkin Anda sudah belajar bahwa berita itu adalah laporan mengenai sebuah peristiwa yang telah terjadi. Nah, dengan live reporting ini, kata telah sebetulnya sudah berubah menjadi yang telah dan sedang terjadi. Karena live reporting, berita yang saat itu sedang terjadi, bisa Anda laporkan pada saat itu juga. Teknologi sudah memungkinkan hal tersebut untuk terjadi. Nah, kapan sih sebetulnya mulainya live reporting ini? Untuk radio, live reporting yang pertama itu sebetulnya terjadi sudah jauh sekali, itu di November 1916 ketika masyarakat di Amerika Serikat itu mendengar sebuah breaking news yang isinya mengenai pemberitaan menyangkut pemilihan Presiden Amerika Serikat pada saat itu, yaitu Woodrow Wilson yang sedang melawan Charles Ewan Hughes untuk memperebutkan kursi kepresidenan. Nah, sejak saat itulah live reporting sudah mewarnai pemberitaan di radio-radio di internasional dan kini juga Anda sudah bisa menikmatinya di radio-radio di Indonesia. Biasanya mereka selalu mengisi pemberitaannya juga dengan live reportingnya oleh para reporternya yang berada di berbagai lokasi. Karena live reporting di radio sebetulnya secara teknologi, secara teknis jauh lebih simpel pelaksanaannya dibandingkan untuk televisi misalnya. Nah, sedangkan untuk televisi ya itu tadi karena tuntutan teknologinya yang lebih kompleks, maka perubahan ini sebetulnya baru ada di tahun 1990-an, yaitu ketika CNN mengubah sejarah ini dengan sejarah pertelevisian, wajah pemberitaan di televisi, dengan membuat laporan langsung dari Perang Teluk Pertama. Pada saat itu ada 3 reporter CNN yang masih berada di Baghdad. Anda tahu Perang Teluk Pertama itu ketika Amerika menginvasi Irak, di situ ada 3 wartawan CNN yaitu Peter Arnett, Bernard Shaw, dan John Halliman yang masih bertahan dan menjadi wartawan TV asing yang tersisa. Nah, di situ ketiga reporter ini banyak melaporkan situasi yang ada di Baghdad. Jadi pada saat kita tidak tahu di belahan dunia yang lain tidak tahu mengenai situasi yang terjadi, merekalah yang menjadi mata dan telinga masyarakat dunia atas perkembangan yang sedang terjadi pada Perang Teluk Pertama itu. Nah, di TV Indonesia bagaimana situasinya? Live reporting yang ada di Indonesia sebetulnya mulai marak sejak ada era TV swasta. Sebelum TV swasta ada, yang pertama kali adalah di tahun 89 dengan RCTI, tahun 90 dengan SCTV, dan diikuti oleh TV-TV swasta yang lainnya. Zaman dahulu
TVRI belum berani menampilkan berita-berita yang terkini yang berdampak pada politik, ekonomi, dan sosial. Nah, di era TV swasta ini, mereka berani untuk menampilkan berita-berita tersebut. Nah, tuntutannya adalah juga persaingan. Karena persaingan ini mereka harus yang terdepan dan menampilkan berita yang tercepat, terbaik, terkomprehensif. Nah, karena SCTV dan RCTI juga adalah dua TV swasta yang tertua di Indonesia, maka kedua TV swasta ini yang saling kait-mengkait dan juga saling bersaing dalam memberikan yang pertama sebagai pelopor dalam live reporting untuk TV di Indonesia. Yang harus diperhatikan bahwa live reporting ini tidak selalu disampaikan dalam situasi yang yang nyaman, yang enak. Karena seringkali live reporting justru ini dilakukan di tempat-tempat yang sangat tidak nyaman. Ini saya kasih di sini ada gambar yang bisa Anda lihat bagaimana rekan saya pada saat itu Jeremy Teti melaporkan dari Dili. Pada situasi di Dili saat itu yang sangat ramai, penuh dengan kekerasan, dan dia melaporkan sesaat setelah terjadi aksi kekerasan yang menimpa salah seorang kru SCTV. Nah, pada saat itu saya kebetulan bertugas di studio dan menerima laporan dari Jeremy Teti yang sedang berada di lapangan untuk melaporkan secara langsung situasi di lapangan. Nah, saya sendiri sebagai seorang reporter juga seringkali harus melaporkan, memberikan laporan mengenai situasi terkini dari situasi-situasi yang sangat tidak kondusif. Misalnya pada sidang tahunan di tahun 2000 ketika mahasiswa dan juga para pendemo yang sudah akan merangsek ke gedung MPR DPR, dan kami adalah kru terakhir yang meninggalkan gedung wakil rakyat itu karena situasinya sudah betul-betul tidak kondusif. Tapi di saat terakhir sebelum meninggalkan gedung, kami tetap melakukan live reportingnya. Jadi dengan situasi yang sangat stressful, kita harus tetap bisa melakukan live reporting dengan baik, melaporkan situasinya. Mengapa sih harus ada live reporting? Alasan pertama, ini adalah magnet bagi penonton. Dengan adanya live reporting, maka rating dan share ini biasanya terdongkrak, karena tentu saja live reporting akan menjadi jauh lebih menarik dalam tampilan pemberitaannya. Kemudian, memang live reporting berbiaya besar, tapi karena rating dan share-nya tinggi, maka biasanya juga ini sudah langsung tertutup oleh iklan. Anda bisa lihat misalnya live reporting pada arus mudik atau arus balik lebaran. Ini sebetulnya sesuatu yang biasa saja, setiap tahun dilakukan, tapi magnetnya tetap besar karena setiap orang di saat normal tentu saja ingin melakukan mudik lebaran, dan mereka ingin tahu situasi di perjalanannya, dan karena itu iklan banyak yang masuk karena orang akan stay tune di stasiun-stasiun yang menyiarkan laporan arus mudik dan arus balik. Dan ini juga menjadikan gengsi karena pemberitaan yang diberikan lebih cepat, lebih eksklusif dari lokasi kejadian. Untuk melakukan live reporting tentu saja ada teknologi tinggi yang harus dipersiapkan. Jadi tidak sekedar orang yang harus di situ, tapi ada kru yang terlibat, kemudian ada juga peralatan-peralatan, bahkan penyewaan satelit, karena dalam banyak kasus live reporting ini disiarkan dari tempat yang jauh sekali, sehingga harus menggunakan satelit dulu untuk kemudian disiarkan ke seluruh masyarakat. Tim siaran langsung biasanya dipimpin oleh produser lapangan dengan beberapa kru, termasuk diantaranya adalah presenter, dan di sini juga ada kru teknis dan kru non teknis yang terlibat. Jadi orang-orang yang terlibat dalam tim siaran langsung ini juga bisa banyak, walaupun dalam kasus-kasus tertentu bisa saja juga hanya berdua antara presenter dan satu orang kameramen yang merangkap kru teknis. Nah, presenter pada siaran langsung ini dia harus selalu mengumpulkan fakta dan data. Tentu saja fakta dan data yang dikumpulkan ini harus akurat, tidak boleh membahayakan pihak tertentu, apalagi misalnya dalam situasi yang bisa membahayakan. Kemudian ini informasi yang disampaikan harus penting untuk diketahui oleh masyarakat.
tidak perlu menyampaikan hal-hal yang nggak penting, yang ada di sekitar situ nggak terlalu penting. Langsung sampaikan fakta dan data yang terkait. Kemudian perhitungkan penampilan Anda, karena dalam saat-saat tertentu Anda bisa tampil di situasi yang tidak nyaman, tapi saat tertentu Anda juga harus tampil di lingkungan presidenan misalnya yang menuntut Anda untuk tampil formal. Kemudian kepercayaan diri Anda juga harus sangat besar, karena Anda akan tampil di depan kamera langsung, tidak ada toleransi kesalahan pada saat itu, karena semuanya akan langsung terlihat oleh audiens Anda di rumah. Beberapa tips untuk para presenter yang melakukan siaran langsung. Yang pertama adalah Anda harus atur informasi yang akan Anda sampaikan. Karena itu Anda harus punya data sebanyak mungkin dan kemudian Anda pilih dan atur data Anda. Tenang, jangan panik karena kemungkinan kesalahan dan kendala sangat mungkin terjadi. Jadi tenang, selalu tenang, fokus. Penyampaian yang baik, jangan terburu-buru, fokus pada apa yang mau Anda sampaikan, dan lakukan ad-libs. Artinya jangan menghafal, jangan juga membaca teks, karena akan mengakibatkan tidak adanya eye contact antara Anda dengan audiens di rumah yang diwakili dengan mata di kamera. Demikian yang saya sampaikan pada saat ini mengenai siaran langsung. Lengkapnya Anda bisa juga baca pada modul yang melengkapi pada sesi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita masih akan bertemu pada sesi-sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.